Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, pagi ini guys, saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yaitu berhubungan dengan probabilitas total, hukum bias, dan probabilitas bersyarat. Nah, seperti apa materinya guys ya? Kita saksikan saja langsung ya. Oh iya guys, jangan lupa ya sebelumnya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Ayo guys, kita lanjutkan materinya ya. Pembahasan kita di pertemuan hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita yang kemarin ya. Nah, ini ya pembahasan kita. Nanti ada beberapa contoh soal yang akan juga saya jelaskan ya untuk pembahasan lanjutan bab 1 untuk konsep probabilitas. Baik ya. Nah, kalau kita perhatikan di subbab 1.2 yang berhubungan dengan probabilitas bersyarat atau conditional probability. Kondisi bersyarat ini nanti kalau kita pakai atau kita aplikasikan dalam persoalan-persoalan teknik elektro ya, di contoh soal lanjutan nanti ada contoh soalnya, banyak contoh soalnya. Ini membuat kita jadi lebih mengerti ya. Saya jelaskan dulu ya konsep probabilitas bersyarat seperti apa. Jadi probabilitas bersyarat dari suatu event A dengan syarat B. Jadi kalau kita berbicara syarat itu simbolnya itu adalah probabilitas dalam kurung A garis B kurung tutup. Itu artinya apa kalau kita baca? Kita baca sebagai kita diminta untuk mencari nilai probabilitas A dengan syarat B gitu ya. Kita mencari probabilitas A dengan syarat B. Kalau bahasa sederhananya begini. Kalau A itu adalah proses belajar, B itu adalah sarapan, maka kita ditanyakan adalah bagaimana proses belajarnya bila kita sudah sarapan, bila kita sudah gitu ya. Tapi nanti ada kasus lagi. Bagaimana proses pembelajaran bila itu syarat ya, bila kita belum sarapan. Nah, secara normal kalau karena berbicara dengan pengalaman kalian, kalau kita sudah sarapan maka mungkin kalau sarapannya cukup kita bisa lebih mempunyai atau melaksanakan aktivitas perkuliahan jadi lebih lancar ya. Tapi kalau sarapannya terlalu banyak, akibatnya berbeda, jadi ngantuk ya. Nah, itu adalah syarat. Jadi disebabkan oleh satu hal disebabkan oleh syarat lain. Nah, kalau kita berbicara bidang teknik elektro misalnya begini ya, kita diminta untuk mencari nilai probabilitas ya suatu komputer atau keandalan suatu komputer bila ya mempunyai memori yang cukup. Artinya misalnya memori RAM-nya itu ada 8 GB misalnya. Dengan komputer yang mempunyai syarat memori RAM-nya itu cuma 2 GB. Efektif kerjanya pasti lebih baik yang RAM-nya lebih besar. Ya, karena aksesnya lebih cepat. Gitu ya. Jadi dia disebabkan oleh syarat tertentu. Nah, kalau kita berbicara tadi nilai probabilitas A dengan syarat B, maka yang harus kita cari adalah bagaimana nilai probabilitas irisannya bila dibagi dengan syaratnya, gitu ya. Syarat itu bagian bawah ya. Jadi nilai probabilitas A irisan B, irisan ya yang huruf N, irisan A irisan B dibagi dengan probabilitas B atau probabilitas syaratnya. Jadi kalau dalam bahasa penyelesaian atau penjelasan saya lebih lanjut, saya biasa menjelaskan dengan cara seperti ini ya. Saya tidak memberikan atau menjelaskan A dengan B, tapi saya pakai istilah yang mungkin nanti kalian akan familiar seperti untuk seterusnya ya. Jadi kalau saya ingin mencari probabilitas A syarat B, maka kita harus tahu probabilitas irisan dan kita bagi dia dengan probabilitas syaratnya gitu ya. Probabilitas syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya B. Nah, sekarang ini kasus ini, persamaan ini bisa kita selesaikan bila ada irisan.
Tetapi bagaimana kalau tidak ada irisan atau yang biasa sudah kita kenal sebagai mutually eksklusif? Jadi bila probabilitas A dan B itu mutual eksklusif atau tidak mempunyai irisan, maka persamaan atas tidak ada syaratnya. Jadi tidak ada syaratnya. Kalau dia berdiri sendiri, masing-masing bisa menyelesaikan persoalan masing-masing. Artinya dia tidak punya kebutuhan terhadap yang lainnya. Jadi A tidak butuh B dan B pun tidak butuh A. Tetapi kalau mereka punya irisan, nah maka probabilitas bersyarat ada atau bisa kita pakai persamaannya. Nah, bila dia mutual eksklusif atau artinya dia tidak punya irisan seperti contoh gambar di bawah ini, ya, yang ditunjukkan di gambar ini, maka kita katakan irisannya sama dengan 0 atau probabilitas A irisan B sama dengan 0. Karena irisannya sama dengan 0, maka kalau kita pakai persamaan atas, maka persamaannya menjadi apa? Persamaannya menjadi 0 dibagi, ya kan? 0 kenapa 0? Karena 0 itu adalah probabilitas A irisan B. Karena dia tidak ada irisan, maka nilai irisannya 0. 0 dibagi dengan nilai probabilitas bersyaratnya. Maka 0 dibagi suatu nilai, berapa nilainya? Sama dengan 0. Itu ya. Ini kasus yang perlu kalian pahami, bahwa kesimpulannya adalah bila kita diminta untuk mencari probabilitas bersyarat, tapi probabilitasnya itu tidak punya irisan, maka kita katakan nilai probabilitas bersyaratnya sama dengan 0. Tapi kalau dia punya irisan, maka nilai probabilitas bersyaratnya ada nilainya. Oke ya. Kita lihat lagi kasusnya, ya. Jika A dan B itu independen, nah ini ya, jika A dan B ini independen itu artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya dia tidak punya irisan. Jadi kalau saya mau mencari nilai probabilitas A syarat B, ya sama saja dia juga dengan tetap probabilitas A, gitu ya. Jadi syarat B-nya itu tidak mempengaruhi karena dia sifatnya independen. Independen itu merdeka, ya, tidak terpengaruh dengan yang lain, ya, tidak ada syarat. Maka pada waktu kita katakan probabilitas A iris dengan syarat B, itu rumusnya adalah nilai probabilitas A irisan B dibagi nilai dengan probabilitas B. Sedangkan probabilitas A-nya itu sama dengan probabilitas A. Maka persamaan ini kalau kita selesaikan sama juga dengan misalnya probabilitas B-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan jadi pengali, ya, awalnya pembagi. Maka probabilitas irisan A B itu sama juga dengan probabilitas perkaliannya masing-masing. Perkalian, ya, ini ya. Probabilitas perkalian. Ya. Persamaan inilah yang menjadi dasar kita untuk mencari suatu sistem atau mencari keandalan suatu sistem bila terhubung secara seri. Ini ya, saya ulangi kembali ya. Jadi nilai probabilitas A irisan B itu sama juga dengan perkalian masing-masing nilai probabilitasnya. Jadi probabilitas A dikali probabilitas B. Maka inilah yang saya sebut sebagai probabilitas sistem bila dalam model kita katakan sebagai sistem terhubung seri. Sistem, ya. Ya. Jadi bila sistemnya itu mempunyai banyak komponen, bukan komponen listrik, bukan ya. Bukan komponen listrik resistor gitu ya, bukan. Atau kapasitor, bukan. Tapi ini sistem. Maka sistemnya itu terdiri dari A1, A2, A3 sampai A ke N. Jadi pada waktu kita ingin mencari keandalan sistem dan dia terhubung secara seri, maka ini bentuk rangkaiannya, gitu ya. Jadi simboliknya sama seperti kita katakan, sama seperti rangkaian listrik sih, simbol apa, sistem tersambung seri, iya. Tetapi perhitungannya tidak seperti rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik kan sistem terhubung seri atau rangkaian terhubung seri kita apakan? Kita tambahkan. Tapi kalau di sini sistemnya dikalikan. Oke ya? Sistemnya dikalikan. Nah, karena ini merupakan sistem, maka ada sinyal input dan ada sinyal output. Jadi diagram bloknya itu
terhubungnya adalah seri. Jadi A1 terhubung ke A2, terhubung ke A3 sampai terhubung ke AN. Nah, sekarang kalau kita punya soal, berapa probabilitas sistem tersebut dapat berfungsi jika keandalan tiap komponen sama dengan 0,9? Ya, artinya probabilitas A1, A2, A3 sampai A ke N itu semuanya adalah 0,9. Ya, adalah 0,9. Nah, kalau nilai probabilitasnya masing-masing 0,9 dan pertanyaannya adalah berapa probabilitas sistem tersebut dapat berfungsi jika keandalan tiap komponennya sama dengan 0,9, maka kita katakan atau kita dapat menyelesaikannya dengan mengatakan bahwa sistem ini adalah terhubung seri. Karena dia terhubung seri, maka sistemnya bersifat independen atau berdiri sendiri. Oke ya? Nah, sehingga probabilitas sistem atau yang kita sebut sebagai keandalan atau reliability. Jadi keandalan itu bahasa Inggrisnya reliability ya. Jadi sistemnya berfungsi bila semua komponen berfungsi. Jadi pada waktu kita mengatakan keandalannya atau reliability-nya, maka itu sama juga dengan probabilitas peralatan berfungsi. Ya. Keandalan dari AI misalnya A1, A2 dan atau biasa juga kita sebut sebagai reliability ke I, ya, reliability ke I itu adalah bisa sistem yang kesekian ya. Apabila sama dengan 0,9 ya, maka kalau misalnya sistemnya ada sampai anggaplah sampai 5 misalnya ya, atau sistemnya sampai ke 6 atau 7, kalau sama semua bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, maka sama saja kalau kita pakai persamaan sederhananya, sama saja dengan kita mengalihkan semua reliability-nya itu. Misalnya kalau sistemnya ada ke N, maka kita kalikan reliability 1 dikalikan reliability 2 dikalikan reliability 3 sampai reliability ke N. Atau di sini dalam simbolnya, dalam simbol matematiknya adalah jumlah total perkalian ya dari I ke 1 sampai ke N untuk reliability ke I ya. Nah, pada waktu dia berfungsi, maka probabilitas A1 nya itu harus berfungsi, karena kalau sistem terhubung seri, kerusakan di bagian dalam atau kerusakan di salah satu saja bagian sistem itu mengakibatkan sistem cut off, jadi terputus, terganggu gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi pada waktu kalian punya baterai lah ya di laptop ini paling sering ya, kalau kita sudah pakai dengan perjalanan waktu, maka kondisi baterai laptop kita itu pakai istilahnya bocor, soak, sudah tidak bisa lagi kita cas dengan lama, waktu pakainya jadi semakin lambat. Awal beli 6 jam ya, dengan perjalanan waktu artinya dari bulan ke tahun ya, maka turun jadi 2 jam. Dari tahun ke tahun turun jadi berapa? 10 menit ya, 15 menit, 10 menit. Artinya apa? Artinya kemampuan atau keandalan baterainya berkurang. Pada waktu keandalannya berkurang, pasti di bagian dalam atau sel baterai tersebut terjadi kerusakan, atau keandalannya berbeda-beda, terjadi kerusakan. Kerusakan atau gangguan di salah satu sistem atau baterai itu mengakibatkan sistem terganggu secara total. Jadi kalau baterai itu kita buka ya, kemudian kita ambil satu-satu, kita cek pakai multimeter, kita bisa tahu tuh ya, baterai mana yang memang sudah soak. Pada waktu dia soak, itulah yang mengakibatkan dia mengganggu kerja dari baterai yang lain. Nah, kalau bisa ya segera kita ganti selnya, kita cabut, kita pasang yang baru. Nah, kalau sudah pasang baru, yakin bahwa baterainya bisa berfungsi secara normal kembali. Gitu ya. Itu sistem terhubung secara seri. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah sama juga dengan kita mengalihkan 0,9 dikalikan 0,9 dikalikan 0,9 sampai kapan? Sampai sebanyak
sistemnya diminta. Jadi misalnya ada 10 sistem disusun secara seri, berarti sama juga dengan 0,9 pangkat 10 gitu ya. Jadi sini kalau di sini pangkat n karena dianggap panjang ya, sistemnya banyak. Nah, sekarang kita lihat bila sistem terhubung secara paralel. Tadi seri ya. Nah, yang kedua adalah bila sistem terhubung secara paralel dan dia juga bersifat independen, artinya berdiri sendiri, maka cara menggambarkannya sama persis seperti kita menggambarkan rangkaian listrik, tapi bukan menyelesaikannya atau menghitungnya dengan menggunakan rangkaian listrik. Ingat ya, berbeda. Jadi kalau kalian berpikir ini adalah resistor, bukan. Ini adalah sistem. Nah, bedanya apa? Ya, nanti saya jelaskan. Jadi persamaan gambarnya mirip dengan rangkaian listrik, ya. Jadi A1, A2, A3 sampai AKN itu dihubungkan secara paralel. Ada input, ada output. Nah, sekarang pada waktu kita ingin menyelesaikannya, ya, tentukanlah sistem dapat berfungsi di mana keandalan tiap komponennya sama dengan 0,9. Itu artinya apa? Itu artinya pada waktu kita berbicara sistem terhubung secara paralel, ya, maka yang kita pikirkan adalah berapa probabilitas sistem yang jelek, berapa probabilitas sistem yang rusak. Ya, berarti kalau kita berbicara berapa probabilitas sistem yang rusak, itu sama juga dengan semua sistem komponennya rusak. Gitu ya. Berapa probabilitas semua komponen rusak? Nah, saya kasih gambaran mudah nih. Pada waktu kita tahu suatu keandalan komponen atau keandalan satu sistem itu nilainya 0,9. Berarti 0,1-nya di mana? 0,9 itu yang kita sebut sebagai sistem yang baik, sistem yang bagus, dan sisanya yaitu 0,1 itu adalah sistem yang jelek, sistem yang rusak. Gitu ya, cara paling mudahnya gitu. Artinya kalau sistem bagus itu adalah keandalannya 100%. Atau kalau kita berbicara probabilitas, nilai probabilitasnya sama dengan 1. Jadi bila kita tahu 1 adalah sistem yang paling baik, maka 1 dikurangi dengan 0,9 kita dapatkannya 0,1. Maka 0,9 kita sebut sebagai probabilitas yang baik, probabilitas yang bagus, dan sisanya yaitu 0,1 itu adalah nilai dari probabilitas yang rusak, probabilitas yang jelek. Oke ya. Nah, sekarang bila kita mencari nilai probabilitas semua komponen yang rusak, itu artinya apa? Probabilitas A1-nya rusak, dan A2-nya rusak, dan A3-nya rusak, dan seterusnya sampai AN-nya rusak. Ya. Kalau seperti itu sama juga dengan apa? Kalau dan ini kan sama seperti irisan ya, ingat ya, N. Ya. Maka sama juga dengan perkalian masing-masing nilai probabilitas yang rusak. Jadi kita cari probabilitas A1 yang rusak seperti apa, probabilitas A2 yang rusak seperti apa, sampai probabilitas A yang ke N yang jelek atau yang rusak seperti apa. Ya. Sehingga pada waktu tadi saya katakan kalau kita ingin mencari sistem yang rusak itu sama juga dengan 1 dikurangi dengan reliability system total. Ya. Itu sama juga dengan apa? Sama juga dengan A1 rusak itu adalah 1 dikurangi R1. A2 rusak itu 1 dikurangi R2. Sampai AN rusak itu adalah 1 dikurangi Rn. Nah, sehingga pada waktu nilai totalnya ini mau kita cari, ya, mau kita cari, itu sama juga dengan apa? Itu adalah sama juga dengan kita mencari persamaan yang ini, ya. Jadi RS sama dengan, nah ini satunya ini kita pindahkan ke ruas kanan, ya, jadi negatif. Tetapi karena ini negatif sama seperti kita putar, ya. Logika sederhananya adalah min RS saya pindahkan ke ruas kanan, dan satu perkalian ini semua yang ada di ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri, ya.
Kalau gitu dia jadi negatif. Jadi persamaannya sama juga. Kalau saya balikkan lagi, kita dapatkan RS sama dengan 1 min jumlah perkalian ya dari R1 dikalikan nilai yang rusak semuanya. Ya. Nah, atau sama juga dengan 1 dikurangi 1 min nilai 0,9 dipangkatkan dengan N. Nah, ini kebetulan saja ya. Kebetulan saja persamaan ini dimulai dengan komponen yang sama rusaknya. Tapi pada kenyataan realitinya ya, di lapangan tidak mungkin kita punya sistem A, sistem B, sistem C nilai keandalannya sama, tidak mungkin, pasti beda-beda ya, walaupun kita beli bersamaan ya. Itu menyebabkan pada waktu ada orang misalnya ya sama-sama ke dealer, kemudian ngambil motor, beli maksudnya, kemudian dipakai, kemudian mereka servis bersamaan pada waktu servis awal. Nah, tetapi kalau pemakaiannya masing-masing perlakuannya berbeda, maka kendaraannya pun pasti berbeda. Ya. Misal, yang satu jarang makainya cuma untuk ke kampus, kemudian pulang. Yang satu itu dipakainya untuk ngojek. Artinya dipakai terus-terusan. Walaupun baru-baru sebulan, tapi kemampuan kendaraannya ya, keausannya banyak yang mana? Banyak yang rusak yang dipakai. Gitu ya, itu idiomnya. Ya. Nah, sekarang kalau seri paralel sudah, sekarang kita coba lihat gabungannya. Nanti saya akan jelaskan juga ya dengan menggunakan contoh yang lain. Ya. Dapatkan keandalan dari sistem berikut. Saya punya atau kita punya 5 sistem ya. 5 sistem 0,9, di bawahnya 0,8, di atasnya 0,9 dan 0,8, kemudian di bawahnya 0,9 0,9. Nah, pada waktu kita punya rangkaian sistem untuk keandalan seperti ini, maka cara berpikir kita untuk menyelesaikannya gunakan teknik menyelesaikan seri paralel untuk rangkaian listrik. Tapi perhitungannya tidak menggunakan perhitungan rangkaian listrik, kita gunakan perhitungan stokastik. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ini bentuk yang pertama yang sebelah kanan 0,9 0,8 ini adalah sistem terhubung paralel. Kalau sistem terhubung paralel sama juga dengan apa? Sama juga dengan kita menghitungnya dengan menggunakan sistem paralel. Maka dapat suatu nilai. Nah, nilainya ini ya. Nilai keduanya nih. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Kita dapat nilainya 0,98. Dari mana dia dapatnya? Sebetulnya didapatkan dengan cara yang sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Caranya apa? Caranya adalah ya, 1 dikurangi dengan apa? 1 dikurangi dengan perkalian yang jelek dari 0,9 yang jelek dari 0,8. Kalau yang jelek dari 0,9 itu adalah 0,1. Yang jelek dari 0,8 yaitu 0,2. Jadi 0,1 dikalikan dengan 0,2 ya. Kemudian nanti hasilnya 1 dikurangi dengan hasil perkalian yang jelek dari itu. Maka dapatkan nilainya 0,9. Nanti saya ulangi kembali ya. Ini cuma gambaran gampangnya saja. Yang kedua adalah di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini ada sistem yang terhubung seri di bagian bawah. Kalau sistem terhubung seri, kita tinggal kalikan saja. Jadi kita kalikan 0,9 dengan 0,9 dapatnya 0,81. Ya. Nah, sekarang kita punya sistem terhubung paralel yang ini. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi. 0,8 itu yang baik, yang jeleknya adalah 0,2. 0,81 itu yang baik, maka yang jeleknya adalah, yang rusaknya adalah 0,19. Kalikan oleh kita. Setelah kita kalikan, maka
kita harus menghitungnya dengan 1 dikurangi hasil perkalian 0,8 dengan 0,81. Maka kita dapatkan ya nilai 0,962. Nah, maka ini merupakan sistem terhubung seri. Ya, 0,98 dikalikan dengan 0,962, maka kita dapatkan keandalan sistemnya menjadi 0,943. Nah, itu ya. Ya, itu sistem terhubung seri. Nah, kita lihat ya. Ini pengulangan untuk meyakinkan kalian pembahasan yang sudah kita pelajari barusan. Ya. Sistem terhubung seri, bila kita punya soal, nah tadi kan soalnya sama ya, sekarang soalnya saya ganti-ganti angkanya. Ya, kita punya 3 sistem. Sistem A, sistem B, sistem C. Nah, kemudian ketiga sistem ini mempunyai nilai probabilitas, yaitu 0,8, 0,9, 0,7. Maka 0,8, 0,9, 0,7 itu kita bilang apa? Kita sebut sistem yang baik. Ingat ya, sistem yang baik. Sistem yang bagus. Nilai probabilitas yang rusaknya apa? Ya selisihnya dengan 1, yaitu 0,8 jadi 0,2, 0,9 jadi 0,1, dan 0,7 dari 0,3. Ini yang jelek ya. Jadi yang biru yang bagian bawah yang barusan kita hitung itu adalah sistem yang jelek. Jadi kalau kita total angkanya berapa? Angkanya jadi 1. Kalau 1 maka nilai probabilitasnya maksimum. Nah, sekarang nilai probabilitas sistem itu adalah kondisi di mana A-nya baik dan B-nya baik dan C-nya baik. Kalau kita berbicara probabilitas sistem terhubung seri, itu artinya kita kalikan sistem-sistem probabilitas yang nilainya baik-baik, yaitu probabilitas A, probabilitas B, probabilitas C, kita kalikan semuanya. Maka kita kalikan didapatkan 0,9 dikalikan 0,8 dikalikan 0,7. Dapat nilainya ya 0,504. Nah, sekarang ini ya yang menjadi cara kita untuk berpikir. Ternyata bila sistem terhubung seri, walaupun pada dasarnya ada nilai mereka bagus-bagus 0,9, 0,8, 0,7, tetapi karena mereka terhubung secara seri dan satu sistem sangat mempengaruhi sistem yang lain, mengakibatkan sistem total probabilitas totalnya ya, kalian lihat ya, jadi jauh lebih kecil. Ya, jadi jauh lebih kecil. Artinya kerusakan atau kekurangan yang terjadi pada sistem di atas itu mengakibatkan sistem totalnya pun sangat berpengaruh nilainya. Nah, kalau nilainya misalnya kita dapatkan 0,504, maka kalau kita berbicara reliability atau keandalan, itu sama juga dengan kita kalikan dengan 100%, maka kita dapatkan 50,4%. Oke ya, saya kasih clue. Kalau kita menghitung, kemudian pendekatannya atau pembulatannya biasakan 4 desimal ya. Kecuali di belakang ini 0. Kalau di belakang ini ada angka lagi misalnya 5041 atau 42, biarkan dia jadi 4 desimal. Sehingga presentasinya jadi 2 desimal ya. Misalnya jadi 50,42% gitu ya. Karena pembulatan persen itu di belakang itu sangat mempengaruhi. Oke ya. Nah, kita lanjutkan gambaran ini dulu nih. Ya. Nah, gambarannya. Ini ada diagram nih. Ya, ada diagram. Diagram reliability terhadap waktu T. Reliability itu kemampuan atau keandalan suatu sistem. Ya, secara maksimal nilai probabilitasnya 1. Maka kalau dia 1 ya, kalau dia 1, maka kalau dia bergerak nilai keandalan terus bagus, 1 terus ya, maka kita katakan sistem tersebut dipelihara dengan baik. Sistem tersebut dipelihara dengan baik. Tetapi ada juga yang mungkin dengan perjalanan waktu
ya, walaupun tidak digunakan, sistemnya itu kemampuannya apa? Berkurang. Ya, berkurang. Nah, apalagi lihat yang satu lagi nih. Ini sistem yang kita pakai nih. Ya, semua peralatan yang kita pakai akan mengikuti grafik ini nih. Ya, grafiknya apa? Pada kondisi awal maksimum, tetapi lama kelamaan keandalannya berdasarkan waktu dia akan berkurang nilai kemampuannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah manusia berada pada kondisi tetap berwarna biru atau turun berwarna merah, atau dia akan turun berhubungan dengan kemampuannya dan akhirnya meninggal, gitu ya, logika mudahnya. Artinya apa? Artinya berdasarkan perjalanan waktu, kesehatan seseorang itu pada awalnya bisa baik, turun, baik, turun, tapi lama-kelamaan dia akan selesai, gitu ya. Itu kalau berbicara manusia. Jadi faktor manusia, misalnya mata kita pada waktu kita kecil sampai akhirnya kita dewasa, sampai akhirnya kita tua, kemampuan matanya berkurang. Buktinya apa? Menggunakan kacamata. Buktinya operasi katarak. Ya. Pada kondisi normal, ya, maka kemampuan organ tubuh dalam kita berada pada kondisi puncak. Tetapi kalau dipakai terus-menerus, maka kemampuan organnya pun akan berkurang. Maka muncul berbagai macam penyakit, ginjal, jantung, ya kan, macam-macam. Ya, nah sekarang kita coba lanjutkan di pembahasan lanjutannya. Ini supaya kita paham ya tentang seri paralel. Kalau tadi seri, sekarang paralel. Nah, kalau saya menjelaskannya, saya ingin kalian tidak terlalu berhubungan dengan rumus, tapi tahu prinsip. Ya, jadi pada waktu kita punya kasus sistem terhubung paralel A, B, C, dan sistemnya itu nilainya adalah 0,8, 0,9, 0,1, maka 0,8, 0,9, 0,1 itu adalah sistem yang apa? Yang baik. Ya. Karena kita akan menyelesaikan dengan paralel, maka kita akan berpikir bahwa bagaimana sistemnya itu nanti jelek. Jadi sistem probabilitas yang jelek itu sama juga dengan A yang jelek, B yang jelek, C yang jelek. A yang rusak, B yang rusak, C yang rusak. Kalau A yang rusak dari 0,8 berapa nilainya? 0,2. Maka kita munculkan di sini 0,2 dikali B 0,9 yang baik. Berapa yang rusaknya? 0,1. Masukkan oleh kita 0,1. Ya. Terus lagi yang C. Yang C berapa nilainya? 0,8. Yang rusaknya berapa? Dari 0,8, 0,2. Masukkan oleh kita di sini. Maka kita kalikan 0,2 dikalikan 0,1 dikalikan 0,2. Kalikan dapatkan berapa? 0,04. Nah, sistem probabilitas total itu pun akan kita hitung yang jeleknya. Kalau yang bagusnya itu maksimal 1, berarti kalau yang jeleknya adalah 1 dikurangi nilai probabilitas sistem yang mau kita cari, probability system, ya. Kalau 1 dikurangi RS sama dengan 0,4, maka 1 dikurangi 0,04 sama dengan RS. Jadi RS itu sama juga dengan 0,96. Maka 0,96 inilah yang kita sebut sebagai reliability system pada kondisi paralel. Ya, totalnya ya. Nah, sekarang sebagai gambaran. Ternyata pada waktu sistem terhubung secara paralel, dia bisa mengupgrade, bisa meningkatkan kemampuan keandalan total. Nah, ini buktinya nih. Awalnya 0,8, 0,9, 0,8, tetapi dia bisa meningkat menjadi 0,96. Ya.
Itu nanti jadikan gambaran kalian ya, atau bayangan kalian ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus di lapangan. Nah, sekarang contoh yang kedua atau yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah gabungan dari seri paralel. Jadi tadi saya kasih clue bahwa pada waktu sistem terhubung seri dan paralel, maka selesaikannya dengan menyelesaikan gambaran rangkaian listrik untuk resistor ya khususnya. Tapi menghitungnya pakai sistem keandalan. Ya. Kita punya nilai 0,1, kemudian 0,5, 0,7, 0,8, 0,8, 0,6 dan 0,7. Ya. Nah, di sini ada sistem terhubung seri. Tetapi di dalamnya ini adalah sebetulnya paralel. Ya. Maka teknik menyelesaikannya kita akan selesaikan dulu yang bagian atas nih, ya. Ini adalah sistem terhubung apa nih? Seri. Jadi anggaplah sebagai PA. PA sama dengan 0,5 dikalikan 0,7, kita dapatkan 0,35. Maka yang atas ini totalnya adalah PA atau 0,35. Kemudian yang bagian bawah nanti kita jadikan PB ya. PB sama dengan 0,8 dikalikan 0,6, dapatnya 0,48. Maka PB-nya 0,48. Nah, sekarang kita punya 3 sistem PA 0,8 dengan PB. Maka nilai baiknya mereka sebelumnya adalah 0,35, 0,8, 0,48. Kita cari yang jeleknya atau yang rusaknya. Sehingga totalnya untuk mencari bagian tengah yang merupakan sistem dihubung secara paralel, yaitu RS sama dengan 1. Ingat ya, 1 itu didapatkan dari bagian depan sebelumnya ya. 1 dikurangi perkalian semua yang rusak. Jadi kalau yang bagusnya 0,35, yang rusaknya 0,65. Yang bagusnya 0,8, yang jeleknya adalah 0,2. Yang bagusnya 0,48, maka yang jeleknya adalah 0,52. Kita kalikan. Setelah kita kalikan, nanti baru kita kurangi dengan 1. 1 dikurangi hasil perkalian 0,5 dikali 0,2 dikali 0,52. Dapat nilainya berapa? 0,9324. RS bagian tengah ya totalnya. Nah, karena ini di depannya masih ada sistem, di belakangnya pun masih ada sistem, maka kita jadikan sistem secara seri, yaitu 0,9 yang depan kita kalikan dengan sistem yang tengah, yaitu 0,9324, baru kita kalikan dengan bagian belakang berapa? 0,7. Maka kita dapatkan hasil totalnya yaitu 0,5874. Atau dalam reliability sistemnya, kalau sistem keandalannya kita katakan sebagai 58,74%. Ya. 58,74%. Oke ya, itu untuk contoh soal. Jadi contoh soal itu adalah yang seri, kemudian ada yang paralel, kemudian ada yang gabungan antara seri paralel. Jadi pada waktu kita punya sistem A, B, C, D, maka sistem itu ada nilai probabilitasnya, yaitu probabilitas A, probabilitas B, probabilitas C, dan probabilitas D. Ya, ini artinya sistem terhubung secara seri. Ya, untuk kondisi yang baik, maka kita sebut sebagai probabilitas A, yaitu 0,8. Tetapi pada waktu kita ingin mencari berapa sih ini jeleknya dari sini, berapa sih yang rusaknya dari 0,8, itu kita sebut sebagai probabilitas A komplement atau di line A ya. Maka sama juga dengan kita nyatakan kondisi jeleknya atau buruknya. Ya, berapa nilainya? 1 dikurangi 0,8 atau 1 dikurangi nilai probabilitas A, yaitu dapatnya 0,2. Oke ya. Sehingga probabilitas irisan total mereka, dan karena sifatnya adalah model eksklusif atau berdiri sendiri, sama seperti kita menghitung sistem teraseri. Jadi sama juga dengan saya cari R, ini bukan resistor ya, reliability system, yaitu
probabilitas A dikali probabilitas B dikali probabilitas C dikali probabilitas D. Ini bukan C ya, D. Nah, sehingga pada waktu kita punya sistem tapi di dalamnya ternyata rusak. Ini salah satu contoh ya untuk buka wawasan. Kenapa tadi saya katakan sistem terhubung seri mengakibatkan nilainya jadi mengecil? Ini penyebabnya nih. Ya, salah satu contoh ekstrim. Ini ekstrim nih. Kalau tadi kita punya probabilitas A 0,8, kemudian C 0,9 dan D-nya 0,7, tetapi di bagian B nilainya ini 0. Ya, artinya di sini terjadi kerusakan total. Ya, bukan rusak sedikit tapi rusak semua. Artinya open. Ini ya. Dia bukan terhubung singkat tapi open, terbuka. Ya, tidak sambung, tidak nyambung. Maka pada waktu sistem ada yang terputus di bagian tengah, apakah logikanya kita bisa mengatakan bahwa sistemnya bisa bekerja? Tidak bisa. Gitu ya. Sama seperti apa? Sama seperti kita mau pakai motor, bensinnya habis. Motornya bisa kita nyalakan enggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena bensinnya habis. Itu kalau bensin. Bisakah motor itu kita nyalakan bila akinya habis? Masih bisa kita starter. Tapi kalau mobil, bisa nggak kita nyalakan mobil bila akinya habis? Sulit. Mungkin pengen dorong, ya, didorong. Itu kalau yang manual. Kalau yang matic nggak bisa didorong, ya. Nah, sehingga logikanya kita kembalikan ke persamaan, ya. Reliability system total itu adalah perkalian dari probabilitas A dikali probabilitas B dikali probabilitas C dikali probabilitas D. Maka hasilnya menjadi 0,8 dikali 0 ya, dikali 0,9 dikali 0,7. Karena ada dikali 0 maka hasil akhirnya menjadi 0. Artinya sinyal atau saluran ataupun arus atau tegangan yang dikirimkan tidak bisa tersalur menghasilkan tegangan, jadi terganggu. Ya, kalau kita ini berbicara distribusi tegangan, ya, untuk PLN misalnya, bisakah karena ada gangguan? Nggak bisa. Maka terjadi apa? Pemadaman arus listrik, ya, untuk konsumen. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih kasus yang lain. Ya, kasusnya ini kalau tadi kan seri, sekarang paralel. Kita punya dua sistem A dan B terhubung paralel, masing-masing nilai probabilitasnya ada 0,8, 0,7. Nah, maka pada waktu kita ingin mencari nilai probabilitas totalnya, maka sebetulnya prinsip perkalian serinya berlaku. Tapi kita pakai yang jelek, bukan yang bagus. Kalau seri itu kita pakai yang bagusnya, kalau yang paralel kita pakai yang komplemennya atau yang jeleknya. Jadi awalnya kan kalau seri PS sama dengan PA dikali PB, itu seri. Tapi karena dia paralel, maka sama juga dengan PS komplement sama dengan PA komplement dikali PB komplement. Kita sudah tahu ya, yang kita sebut sebagai komplement itu adalah misalnya probabilitas komplement itu 1 dikurangi dengan probabilitas sistem, ya. Nah, atau kalau kita punya nilai soalnya misalnya probabilitas A-nya, anggaplah pakai angka ya, misalnya 10 sistem misalnya ya. Kemudian masing-masing probabilitas sistemnya itu ada nilainya, maka itu kasusnya sama juga dengan perkalian masing-masing dari PA, PB sampai 10 nilai probabilitas sistemnya. Maka pada waktu kita mencari nilai komplemennya itu sama juga dengan 1 dikurangi nilai probabilitas sistem. Ya, PS komplement adalah 1 dikurangi probabilitas sistem. Artinya
PS komplement itu adalah nilai probabilitas yang jelek, PS itu adalah nilai probabilitas yang bagus. Ya, yang jelek itu artinya yang rusak. Saya kembali lagi kepada sistem terhubung paralel. Maka kalau sistem terhubung seri adalah PA dikali PB, maka sistem terhubung paralel adalah PS komplement sama dengan PA komplement dikali PB komplement. PS komplement itu apa? 1 dikurangi RS. Ya, 1 dikurangi RS. PA komplement itu 1 dikurangi PA. PB komplement adalah 1 dikurangi PB. Maka pada waktu kita ingin mencari RS reliability system, itu sama juga dengan 1 dikurangi PA komplement dikali PB komplement. Gitu ya. Sehingga persamaan sistem terhubung paralelnya bisa kita dapatkan tanpa kita terlalu harus memikirkan bagaimana persamaannya. Gitu ya. Di contoh soal lanjutan, jadi kalau kita kembali lagi ke sini, ini pembahasan contoh soalnya macam-macam ya. Variasi contoh soalnya bermacam-macam. Jadi basic pertama yang harus kalian sudah kenal adalah yang berhubungan dengan seri paralel, ya. Penyelesaian seri, penyelesaian paralel. Ini kata kuncinya. Kemudian apabila sistem diselesaikan dengan menggunakan campuran, ya, rangkaian campuran. Nah, kemudian kondisi bersyarat. Ini ya, ini kondisi bersyarat. Jadi saya jelaskan kondisi bersyarat yang terakhir. Ini pembahasan terakhir kita sebelum nanti kita lanjutkan di minggu depan. Nah, kita punya sistem, ya. Ini karena kita berbicara kondisi bersyarat, maka kalau saya punya pembangkit atau generator dan nanti generator itu akan dihubungkan ke konsumen itu berarti nanti ada beban, ya, konsumen. Maka masing-masing konsumen itu melalui beberapa jalur, ya, dibagi jalur. Ini pembagian jalur ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengatasi beban puncak misalnya, ya. Anggaplah di sini kita pakai sistem switch 1, saklar 1, saklar 2. Ya, saklar 1, saklar 2. Kalau saklar 1 saya hubungkan, apakah pembangkitnya bisa mengalirkan ke beban? Ya. Kalau saya aktifkan hanya yang 2, apakah pembangkit akan bisa mengalirkan ke beban? Ya. Apalagi kalau dua-duanya. Bagaimana kalau dua-duanya tidak saya hubungkan? Artinya terjadi open, terbuka. Ya, akibatnya apa? Akibatnya pasti sistem tidak bisa mengalirkan tegangan ke beban atau arus ke beban. Ya. Nah, ilustrasi itu mengakibatkan kita bisa mempunyai banyak penyelesaian. Ya. Pertama adalah jika keandalan switch 1 sama dan 2 itu 0,8, ya, kita berbicara keandalan ya, dan keandalan generator adalah 0,8, switch 1 2 0,9 dan keandalan generator 0,8, serta probabilitas switch 2 rusak bila switch 1 rusak. Ya, ini kondisi bersyarat nih. Ada bila ya. Probabilitas switch 2 rusak bila switch 1 rusak 0,4. Ya. Berapa sistem tersebut dapat mensuplai beban pada saat yang diperlukan. Nah, sekarang kalau kita lihat, maka dapat mensuplai beban itu artinya switchnya harus baik dan generatornya harus baik. Ya. Probabilitas dapat mensuplai beban itu artinya nilai probabilitas yang baik dikalikan dengan nilai generator yang baik. Kalau switch baik itu artinya apa? 1 dikurangi probabilitas switch yang rusak. Gitu ya. Ini kondisi yang tadi yang saya pakai istilah komplement. Jadi switch 1 baik itu adalah 1 dikurangi nilai probabilitas switch yang rusak dikalikan pembangkit, yaitu 0,8. Nah, karena tadi kita sudah belajar kondisi bersyarat, ya, penjelasan kondisi bersyarat, maka probabilitas A dengan syarat B itu adalah nilai probabilitas A di irisan A dan B dibagi probabilitas syaratnya, yaitu probabilitas B. Kalau saya balik, ingin mencari bagian atas, maka sama juga dengan probabilitas A irisan B adalah perkalian dari probabilitas A irisan B
atau probabilitas A syarat B dikalikan dengan probabilitas B atau syaratnya. Gitu ya. Ini cuma permainan rumus ya, jadi dibalik saja. Jadi PB kalikan ke ruas kiri dapat probabilitas A irisan B. Nah, jadi probabilitas sistem dapat mensuplai beban itu artinya ya 1 dikurangi probabilitas 2 rusak disebabkan 1 rusak. Ini ya pembahasan ini nih. Nanti saya ulangi kembali ya di pembahasan minggu depan kalau masih ada kesulitan ya. Jadi 1 dikurangi probabilitas rusak. Ini kita lihat rumusnya. A itu adalah ya, yang A ini ya. A ini adalah nilai probabilitas switch 2 rusak disebabkan probabilitas 1 rusak, yaitu PB. Itu ya, yang tadi di dalam persamaannya ada di dalam soalnya. Ini baru dikalikan dengan PB-nya. PB-nya apa? PB-nya yaitu switch 1 rusak. Ya, baru kita kalikan dengan yang bagian atas ini 0,8. Jadi yang bagian probabilitas switch rusak itu sama juga dengan probabilitas switch 2 rusak disebabkan probabilitas switch 1 rusak dikalikan PB, yaitu probabilitas switch 1 rusak. Nah, kalau ini kita masukkan persamaan yang sudah diketahui, 1 dikurangi 0,4 dikalikan 0,1. 0,1 ini adalah switch 1 rusak ya. Kalau switchnya bagus kan 0,9 tadi. Kalau rusak berarti 0,1. Balikan 0,8. 0,8 ini generator pembangkit. Maka kita kalikan, kita dapatkan 0,768. Oke ya. Nah, bagaimana guys pembahasan materi lanjutan dari konsep probabilitas yang tadi sudah kita bahas ya, yang berhubungan dengan probabilitas total, hukum bias, dan probabilitas bersyarat. Dilanjutkan juga dengan berbagai macam contoh soal yang berhubungan dengan bidang teknik elektro. Nah, bila suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.